Halo semuanya Sobat Ketitik, ketemu lagi bersama saya Rara Mispawanti. Dan kali ini kita udah kedatangan narasumber yang keren banget karena beliau udah lama berkecimpung di bidang teknologi, terutama di bidang pengolahan data. Langsung aja berikan tepuk tangan yang meriah untuk Daniel Oscar Baskoro. Yeay, hai. Thank you. Halo Oscar, gimana nih kabarnya? Kabar baik pastinya. Boleh dong kenalan dulu sama teman-teman Sobat Ketitik. Mungkin ada yang familiar sama Oscar, ada juga yang belum familiar. Oke, thank you Rara. Thank you banget jadi undang nih ngobrol pagi-pagi ya kan. Pagi-pagi. Nanti nontonnya malam-malam juga mungkin ya. Tapi selamat kenal aku Oscar. Jadi aku di sini sebenarnya lebih banyak bicara di bidang teknologi untuk sektor publik. Jadi kalau teman-teman semua mungkin waktu pandemi kemarin aku banyak kerja buat limpahin dan buat program terkait dengan teknologi, terus kemudian dari zaman dulu bentuk pemerintahan dan termasuk sekarang juga untuk pembangunan proyek prioritas nasional. Oh oke. Nah untuk teman-teman yang mungkin belum familiar nih caranya terjun ke bidang teknologi itu apakah harus dari jurusan IT? Karena kebetulan kamu kan emang lulusan IT ya, jadi kalau menurut kamu gimana gitu? Pastinya ya kalau jurusan itu sebenarnya nggak harus dari jurusan IT. Dan memang backgroundku sih kebetulan IT di Gajah Mada, kemudian sempat lanjut pendidikan S2 di Amerika dan beasiswa LPDP. Jadi backgroundnya memang teknologi tapi nggak harus teknologi, semuanya bisa. S2-nya juga ngambilnya sama IT gitu? Betul. Oke, tapi sebenarnya yang kamu temuin kalau kamu lagi kerja nggak semuanya lulusan IT? Nggak harus, malah aku cari orang-orang yang talentanya multidisiplin dari berbagai macam bidang. Oh, kenapa tuh? Beginilah dia mikir ya, waktu kemarin pas pandemi ya, kalau aku orang IT aku paham itu namanya teknis sistemnya gitu kan. Tapi kalau kesehatannya gitu, ini orang harus dikarantina berapa lama. Habis itu orang itu behaviornya kalau misalnya masuk tempat publik, kayak main scan itu kan, itu behaviornya harus kayak gimana kalau misalnya dia belum vaksin, macam-macam lain. Jadi background lain itu penting banget, jadi saling melengkapi ya. Oke, berarti sebenarnya kalau mau kerja di bidang teknologi itu nggak hanya posisi yang terkait IT, tapi juga ada posisi lain gitu ya? Betul. Oke. Kalau ngomongin tentang pendidikan dulu ya, tadi kan Oscar ada nyinggung S1-nya itu sempat ngambil IT, terus habis itu lanjut S2 dengan beasiswa gitu. Ada gap year nggak sih? Apa kamu langsung gitu? Ada gap year pastinya. Gap year itu sekitar kurang lebih 3 tahun. Oh, itu ngapain tuh selama 3 tahun? Jadi gitu, kalau sekolah itu kan basically kita pengen belajar sesuatu yang kita butuh wawasannya, butuh ilmunya. Nah, jadi pas S1 kemarin aku lulus, aku kerja dulu tuh. Kerja dulu di Persatuan Bangsa-Bangsa di PBB. Dan dari situ itu kan aku tahu apa yang butuh dilajarnya. Nah, baru kemudian kepikiran belajar ini nih. Lanjut S2. Jadi memang nggak langsung karena aku ada pertimbangan itu. Oke, berarti menurut kamu sebelum seseorang itu memutuskan sekolah lagi, sebaiknya kerja dulu? Betas kerja dulu, jadi benar-benar bisa tahu apa yang dibutuhkan di dunia realnya seperti apa. Oke, dan alasan kamu terjun ke bidang ini gitu, kenapa? Saya kalau aku sekolahnya beda gitu, S1 ku beda, S2 ku beda gitu kan. Kalau kamu kan linear gitu, biasanya orang linear tuh most likely mau jadi dosen gitu, tapi kan kamu praktisi ya, agak beda gitu. Sebenarnya S2 aku juga nggak linear banget ya, karena kan major yang tak ambil itu kan teknologi manajemen teknologi. Jadi benar-benar karena itu kalau aku S1 kan teknis banget ya. Kemudian yang S2-nya aku ambil manajemen teknologi supaya aku tahu gimana bisa manage teknologi secara komprehensif dari sisi sumber daya manusianya, sumber daya perusahaannya, dan sisi perencanaannya dan lain-lainnya. Itu yang skill yang aku dapat di S2, makanya aku pilih dulu melengkapi ya, nggak linear langsung semuanya. Terus yang membuat kamu memutuskan berkarir di sini tuh apa gitu? Maksudnya setia gitu lah. Di pemerintahan ya. Sebenarnya tak pikir gue udah 9 tahun. Dari lulus ya? Dari lulus sektor publik, tapi basically dulu aku sebelumnya sempat jadi Google Ambassador dulu. Jadi sempat banyak research di sektor private ya. Terus di komunitas startup juga sering jadi mentor. Dan tapi di sektor publik ini ya hampir spend waktu itu di sektor publik. Jadi salah satu yang membahagiakan adalah di sini orientasinya tuh ya kalau kalau di private kan kita dikejar ini ya profit oriented ya. Kalau di sektor publik itu yang menarik adalah dikejar dari bagiannya impact oriented ya. Melihat orang ya. Buat pemerintah ya, contohnya pas COVID kemarin, ya kan, di mana Indonesia
ketika kita buat inovasi misalnya telemedicine gitu, orang-orang yang susah berobat, dia dapat obat gratis secara mudah. Dan waktu COVID ya kan, itu kan lihat kita terus banyak yang joget-joget di TikTok gitu kan, karena obat gratis terima kasih pemerintah, itu hal bahagia kan. Termasuk saat ini misalnya bangun sebuah masa depan Indonesia, infrastruktur masa depan Indonesia. Kalau sebelumnya misalnya kita ya gedung pemerintah ya kan, ya di dekat Monas keren ya, tapi kan itu yang bangun bukan Indonesia, ya bangun kan para orang-orang kolonial datang sini ya kan. Nah, tapi besok kita punya masterpiece infrastruktur kebanggaan, kita bangun benar-benar fully anak bangsa ya. Itu jadi benar-benar impact yang menarik lah. Jadi kamu sekarang pengen hidup tuh kayak berdampak buat masyarakat gitu? Bukan sekarang ingin, tapi dari dulu ini seperti itu. Oh, oke. Berarti dari awal kamu berkecimpung, yang tadi kamu udah mention ketika kamu di sektor private waktu jadi Google Student Ambassador, di situ pun sebenarnya ada nggak sih kayak impact yang kamu kasih ke masyarakat gitu, walaupun itu private? Pasti ya. Jadi sebenarnya untuk saat ini pun aku juga masih advisor di banyak perusahaan private. Jadi selain di sektor publik, itu juga jadi advisor di beberapa perusahaan swasta. Dan jadi pastinya semua itu berdampak, pasti semua yang memiliki impact. Tapi prioritasnya berbeda. Kalau misalnya di sektor publik kan jelas-jelas impact itu kan the most important things ya yang harus dilakukan. Nah itu yang kenapa. Jadi saat ini masih balance, dua-duanya aku bantu di sektor private sebagai advisor, tapi aku banyak waktunya lebih banyak di sektor publik. Oke. Sekarang kalau kita ngomongin kesuksesan kayaknya banyak gitu ya sekarang. Nah sekarang kita ngomongin momen terberat kamu dalam meniti karir. Ada nggak sih fase dimana kamu tuh ngerasa kayaknya udah stuck gitu, atau kamu ngerasa jenuh, atau bahkan kamu ngerasa gagal gitu? Ada nggak sih? Pastinya pernah gagal. Jadi waktu zaman kuliah, atau zaman kerja pun mesti banyak yang misalnya kita expect misalnya target tertentu. Kalau misalnya targetnya gampangnya misalnya kita expect wah ini akan jadi award nih misalnya gitu, ada award, misalnya kita ikut sebuah kompetisi gitu kan, kemudian gagal gitu ya. Nah itu kejadian tuh, aku ingat 2013 waktu itu aku nggak mulai riset terkait dengan inovasi untuk wabah penyakit. Masih mahasiswa berarti ya? Mahasiswa tuh bikin dan gagal. Kenapa? Orang anggap ya dianggap di e-commerce macam-macam lain. Tapi waktu itu ketika gagal ya udah aku cek ya udah kita buat yang lain. Tapi nyata 8 tahun kemudian di 2020 tiba-tiba ada orang lihat itu inovasi dan kita diaktifasi lagi. Dan ketika diaktifasi lagi itu menjadi cikal bakal juga fitur di dalam Peduli Lindungi. Jadi benar-benar Peduli Lindungi ini sebenarnya risetnya itu bukan sejak 2020, tapi udah mulai risetnya dari 2013 langsung. Dan itu gagal 2013 tapi ternyata akhirnya bisa hidup lagi di 2020. Nah itu contohnya, di kegagalan itu bukan saklek yang akhirnya gagal, tapi mungkin di masa depan ya. Oke. Ya kata orang kan kesuksesan yang tertunda gitu ya. Berarti kamu mengalami itu ya dari si project 2013 ini. Nah, untuk kamu bisa tertarik sama dunia kesehatan itu awalnya gimana? Maksudnya IT itu biasanya kan emang di belakang layar. Terus mereka ya banyak orang identik bayanginnya kalau kerja IT itu udah tatuk aja gitu loh. Tapi kamu kepikiran deteksi wabah penyakit gitu. Apakah ada pengalaman atau kenapa tuh? Pastinya. Jadi sebenarnya aku sektor tuh gak hanya kesehatan ya. Sektor kebencanaan, sekarang infrastruktur, kemudian lain-lain yang di sektor ini juga sektor sumber daya itu juga involve banyak. Tapi kalau yang kesehatannya sebenarnya menarik nih. Ini kebetulan mungkin Rara tahu ini dulu pas zaman KKN itu, aku ingat ketika ada salah satu anggota yang sakit tuh. Oh oke, ya temanku sendiri sih, teman dekat. Itu salah satu background story yang kenapa aku pikiran itu. Oh gitu, beneran gara-gara itu? Kalau kamu baca semua artikel itu semua aku ceritain. Oh, aku baru tahu. Ingat banget waktu itu, pas ada ada salah satu anggota KKN yang sakit, kan? Sampai kita harus kirim pakai kapal lagi, kan? Aku jekelnya kenapa nggak cek dulu saya udah wabah penyakit apa? Ya, kan? Kan pas kesana kan semua tak cek, kondisi gini, tapi nggak tahu wabah penyakitnya apa kan? Ya kan? Nah, berangkat dari situ kemudian aku baca health circle itu. Jadi setiap kita mau kemana, kita tahu ya wabahnya apa, dan kita tahu ada apa harus kita lakukan. Nah berangkat 2013 kayak gitu, ya walaupun orang nggak anggap kan, tapi 2020 jadi Peduli Lindungi, jadi orang semuanya pengen semua. Waktu itu kamu pakai publikasinya apa tuh? Maksud tuh kan nggak semua orang tuh bisa berkompetisi juga ya, kalau orang googling gitu kan nggak segampang itu, punya kamu tuh muncul gitu. Kamu melakukan publikasi individunya seperti apa? Dulu publikasinya pastinya entah kenapa ya, dulu aku buat riset
Tapi risetku tuh tak submit ke bukan lomba, cuma showcase aja gitu. Terus ternyata jadi viral media-media masuk ke media mainstream. Terus kami sempat dipanggil juga ke Amerika karena teknologi wabah penyakit itu belum banyak. Jadi panggil Amerika untuk presentasi, untuk showcase, masuk media cetak terbesar di Indonesia juga, satu halaman gitu. Ya. Tapi ya itu, ya 1 bulan 2 bulan doang kan biasa. Bulan ketiga kita mencari investor nggak ada Terus jadi aplikasinya nggak di-develop gitu ya? Develop, tapi kan masih open ya. Iya. 2020 kita lihat banget tuh. Tiba-tiba dia manggil, bisa nggak diaktifasi lagi? Bisa, langsung tak aktifasi lagi seminggu. Tak pilotin di Jogja dulu, sempat final itu juga bisa di nasional. Berarti kamu benar-benar berangkatnya tuh dari masalah di sekitar ya? Betul, masalah sekitar. Terus berusaha mencari solusinya gitu. Nah, caranya kamu bisa memprioritaskan masalah, kan masalah tuh banyak banget lah di kehidupan. Gimana tuh caranya? Masalah yang harus kamu solve yang mana gitu? Pastinya mereka selalu bilang namanya adalah user-centric design. Atau kita bilangin human-centered design sampai ini. Jadi itu, bagaimana kita bisa membangun sebuah empati, mengetahui sebenarnya masalahnya ini dari sisi customer flow, customer base. Kadang-kadang soalnya kan kalau kita buat asumsi kan, ini masalahnya ini, tapi nggak mesti selalu cek customer masalahnya apa. Dan di pemerintahan ini yang menarik. Aku selalu mengutamakan sekarang menanamkan mindset ke program, produk pemerintah itu juga harus customer oriented. Jadi bukan bukan kemauannya top down gitu ya. Kemauannya itu apa gitu, tapi aku selalu customer oriented. Itu yang kadang-kadang aku idealis gitu. Jadi kalau misalnya dari leader bilang gini, tak cek ke customer gak, aku protes, yang pertama protes. Soalnya nggak mau wasting waktu gue, ya kan, mengerjakan sesuatu yang nggak berimpact apapun kan nantinya, karena nggak match ya. Mirip sih kayak kalau kita di industri kita juga harus product market fit gitu kan. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomongin hal yang lain lagi nih, kehidupan personal gitu ya. Kalau Oscar kan sibuk banget. Enggak gini-gini aja. Wirawiri gitu ya, kesana kesini. Gimana caranya kamu tuh bisa meyakinkan pasangan kamu atau keluarga kamu bahwa kesibukan kamu tuh nggak mengganggu hubungan personal? Gimana sih caranya kayak gitu? Itu kan sebuah skill tersendiri ya. Pasti kamu tetap family man juga ya. Bahkan kesini aja tapping istri sama anaknya tuh diajak gitu loh guys. Jadi ya walaupun sibuk tuh family man juga gitu. Gimana sih caranya? Jadi ya pastinya dari dulu tuh sering jalan dan pasti keluar kota itu misalnya itu tuh mesti aku suka explore. Jadi aku tuh dari zaman dulu suka explore. Jadi di zaman kakaknya juga explore kan. Kakaknya kemana, explore kemana. Dia banyak yang nggak tahu. Kita kakaknya di mana sih, Os? Adalah. Kita di sebuah pulau ya teman-teman, kita KKN di sebuah pulau yang jauh, yang waktu itu sih listriknya aja cuma dari jam berapa sampai jam berapa lah, 5 jam lah dalam satu hari. Jadi kita survive di KKN yang seperti itu ya. Tapi mau ke lokasinya harus pakai paspor. Soalnya lebih murah sih waktu itu ya. Murah, jadi memang dia bilang suka ekspor. Jadi kenapa kalau ekspor kan sendirian kan nggak seru ya, pasti aku langsung bawa keluarga. Jadi mau naik keluarga, bawa ekspor kemarin kita jalan aja, aku aja business trip luar. Suka ekspor aja gitu. Dalam kontak-kontak ekspor. Terus aku suka ekspor, jadi itu salah satu tips ini. Selalu nyempatkan kalau bisnis trip itu ekspor sesuatu. Ekspor sesuatu tuh biasanya bisa keluarga. Tadi dari segi budgeting juga kamu punya alokasi sendiri ya, karena kan beda tuh bawa keluarga kan nggak mungkin dibayarin sama sponsor semua ya. Pasti ada kalanya. Tapi kan logikanya gini, ini logika yang mungkin orang-orang mungkin nggak biasa. Kalau aku explore dalam rangka liburan kan harus bayar diriku juga. Iya betul. Dan kalau bisnis trip kan kamunya gratis ya. Iya. Expertnya aja. Jangan bayarin tambahin satu orang, ya kan. Jadi itu ininya hitung-hitungan aku masih masuk lah. Oke, jadi teman-teman butuh persiapan juga ya dari segi financialnya tuh harus ya dihitung-hitung dulu lah ya. Dihitung-hitung dulu. Tapi tadi itu tipsnya. Jadi daripada spare uang untuk liburan yang dedicated yang kedua, mending bisnis trip tinggal sahabat ya. Oke. Bisa dicoba untuk teman-teman yang pada sering bisnis trip biar pasangannya juga senang gitu ya di rumah. Nah sekarang kita kembali lagi ngomongin seputar bidang IT nih. Aku pengen tahu seputar data ya lebih tepatnya. Karena kan kontribusi kamu salah satu yang paling utama kemarin itu kayak ada one data gitu. Dan pengalaman aku ketika olah data sederhana nggak seyanggih kamu lah ya. Itu tuh kadang kita menemukan hal-hal yang nggak masuk di logika. Padahal data itu kan harusnya sama ya, maksudnya fakta gitu. Tapi ada aja yang namanya outlier lah, ada ini, ada itu. Nah, gimana caranya kamu itu
tahu bahwa oh data ini tuh hal yang bisa kamu pegang, atau oh data ini tuh nggak satu-satunya sumber yang valid gitu. Caranya tuh gimana sih? Sebenarnya data ini, wah itu menarik, tapi data itu kan kalau bilang tuh ada satu quotes ya. Di setiap data itu ada kehidupan. Oke. Kehidupan apa itu? Ya, kamu bicara aja. Oh, ini. Bicara misalnya, kita bicara nih. Data jumlah warga tidak mampu di Indonesia. Oke. Kita lihat itu ada angka 100.000. Tapi 1.000 itu ada kehidupan. Iya kan? 1.000 itu kehidupan. Ya kan? Dan juga kalau kita bicara misalnya data terkait terkait dengan kemarin ya pas COVID ya, kasus COVID itu tuh. Di setiap data itu orang positif tuh itu kelihatannya binary 1, 1.000 ya kan. Tapi di situ ada kehidupannya situ. Nah, itu yang kita perlu make sense bahwa memahami esensial dari data itu bukan hanya sekedar mastiin bahwa kita harus collect data. Tapi understanding bukan data mining ya, meaning artinya dari data itu apa ya kan? Jadi artinya dari data itu apa, ketika kita memahami artinya dari data itu apa, kita bisa pastikan lagi bahwa kita harus benar-benar totalitas untuk memastikan datanya akurat. Itu yang filosofi dasar yang kadang-kadang orang kelewat. Jadi ngumpulin data tuh selanya Ya akurasinya, makanya kalau bicara di outlier, kalau karena ini diskusi yang filosofis gitu, makanya bawa ke arah filosofis ya. Jadi kita harus pahami data tuh bahwa data tuh kayak sudah data yang dikumpulin, tapi kita harus paham bahwa setiap data tuh ada kehidupan situ. Ketika kita main-main sama data, kita bikin data yang nggak akurat, ada kehidupan yang dirugikan di situ. Caranya convincing itu gimana? Nah, makanya kalau kita masuk ke filosofi dasarnya itu, pasti kita akan berusaha, aku akan pastikan dataku akurat. Iya. Dataku akurat. Kan tapi mungkin berlaku buat Oscar gitu ya. Cuman caranya kamu meyakinkan tim, misal apalagi kalau kita ngomongin riset ya, caranya meyakinkan periset itu bahwa data kamu tuh harus akurat banget gitu loh. Jadi sebenarnya data itu menarik, karena kalau misalnya kita memahami filosofinya data, misalnya kita terkait data wabah penyakit deh. Ya, data wabah penyakit misalnya penyakit malaria. Oke. Kalau misalnya di situ orang mengumpulinya sekedar misalnya ego sektoral. Oh, di sini dinas ini bilang penyakit malaria sebenarnya 5, 4, 3, terus pakai data apa aja. Kadang-kadang mesti balikin lagi. Oke, kalau kalian rebutan pakai datanya di mana aja, kalau data kalian nggak akurat, nanti misalnya ternyata yang sakit malaria ada 10, ya toh? Lebih banyak. Ya 10, tapi kalian botok-botokan bahwa ini wewenangku harus pakai data 10 dari 57. 3 orang ini mau kalian apain? Mau kalian biarin, mau kalian biarin nggak dapat obat. Nah itu. Jadi hal kayak gitu itu yang filosofi dasar itu yang kadang-kadang aku selalu bawa setiap di rapat. Biasanya data itu yang paling masalah dari ego sektoralnya kan. Karena setiap instansi biasanya kan punya timnya sendiri. Terus caranya kamu menentukan pakai data yang ini? Pasti ya, tapi kan kalau kita lihat kan ada metodologi ya. Metodologi kan kita lihat tuh pengumpulannya gimana. Oke. Berarti nggak hanya percaya result, tapi kamu lihat dulu proses pengumpulan datanya ya? Iya, dan juga yang paling penting juga adalah nih kalau misalnya datanya ternyata banyak stakeholdernya, kita masukin juga standarnya. Semua ada standar sama. Jadi itu adalah basic things yang di data itu penting ya, jadi ada standarnya itu benar. Oke. Nah, karena waktu kita nggak banyak, sekarang kita mau ngomongin seputar karir nih Oscar. Mungkin banyak dari penonton kita di sini tuh yang masih mahasiswa, atau bahkan mungkin mereka masih sekolah, atau bahkan mungkin kerja gitu, tapi pengen pivot ganti karir gitu lah ya. Gimana sih caranya untuk bisa berkarir seperti Oscar? Dalam artian nih ya, ketika kuliah gitu kan, kamu bisa kepilih jadi Google Student Ambassador. Itu aku apply juga loh, aku nggak lolos. Tapi dia lolos. Iya, aku apply Google Student Ambassador. Karena aku inget banget waktu itu tuh salah satu requirement-nya emang harus yang kuliah jurusannya IT atau mathematics gitu kalau nggak salah. Tapi kalau di luar itu boleh selama bisa convincing gitu loh. Kita tuh suka sama hal yang berbau data dan hal-hal kayak gitu loh. Aku bikin project juga tapi nggak lolos gitu. Pasti banyak lah gitu. Orang yang seperti aku gitu. Dan sekarang kayaknya juga mungkin masih ada lah banyak yang award gitu. Terus mahasiswa ini pengen. Tipsnya apa nih, Os? Sebenarnya mengalir aja ya. Jadi mungkin karirku sekarang nih ya mengalir gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain nanti pas habis dengar aku terus tiba-tiba lebih sukses, aku malas nambah jadi belum tentu ini indikator sukses tuh bukan di aku ya. Pasti banyak lebih lain yang bisa sukses dan teman-teman juga bisa lebih sukses. Dan tapi ya anyway yang paling penting adalah mengalirnya. Jadi jangan expect banyak bahwa boleh sih ambisius misalnya aku pengen karirnya jadi ini gitu ya.
Tapi yang paling penting adalah aku lihat dari depan mata juga ada apa. Oh, oke. Depan mata ada apa, dan juga itu yang kalian selesaikan, dan selesaikan semaksimal mungkin. Oke, jadi kita boleh punya mimpi, tapi tetap lihat peluang yang deket-deket gitu ya, maksud kamu? Yang ada di depan mata terus dijalanin dulu gitu. Iya, aku pikir realistis aja. Jadi di depan mata semaksimal mungkin kontribusinya. Jadi jangan, aku sangat menghindari kadang-kadang, apalagi teman-teman milenial sekarang, sosmed itu kan ini banget ya. Apa namanya, dunianya lumayan Beda ya sama zaman dulu ya. Zaman dulu tuh mau lihat role model siapa nggak ada, adanya cuma di perpustakaan. Role modelnya kan Einstein, benar. Bill Gates, kan. Kalau sekarang kan kita lihat sosmed loh, kok dia bisa jalan-jalan terus. Oh, dia bisa kemana-mana. Iya. Itu yang selalu sekarang aku agak worry, itu menjadi ekspektasi yang tinggi. Dan ketika kalian lihat nggak jauh banget, ataupun itu jadi bukan ke-trigger, malah jadi hopeless. Iya, jadi insecure gitu. Jadi insecure ya kan. Jadi malah aku lihat sekarang ada satu tipsnya, apa yang di depan mata itu selesaikan sebaik mungkin aja. Misalnya nih ya, katakanlah ada orang tuh ya mungkin dia gagal gitu, terus di depan mata dia karena dia gagal kan terpuruk ya, dia nggak bisa ngelihat apa yang ada di depan dia gitu, ada blokernya gitu. Jadi sesuatu sebaik mungkin. Yang kedua, sebenarnya ada 3 tips nih. Yang pertama, sebaik mungkin semaksimal mungkin kan. Kedua, banyak ngobrol. Oh, oke, berarti dia harus terbuka ya. Ngobrol kenapa? Kalau banyak ngobrol, jadi kalau misalnya kalian menyelesaikan satu yang maksimal mungkin tapi tetap gagal, kan nggak tahu faktornya ya. Karena kalian banyak ngobrol, peluang lain ada. Ngobrol di sini bukan ngobrol ya teman-teman, tapi ngobrol berbobot gitu ya, sharing gitu. Ngopi-ngopi juga apa aja. Kayak sharing gitu kan maksudnya. Ide-ide baik keluarnya di kedai kopi. Yang ketiga adalah forward looking untuk apa yang kalian pilih. Ini kan ketika kalian ngobrol, pasti kalian akan ketemu banyak peluang ya kan. Itu kalian pilih. Jadi bukan jadi yes man ya. Soalnya kan ngobrol ketemu ini kan banyak orang tuh. Tapi pilih mana yang kira-kira 5 tahun lagi di trend. Oh, berarti harus bisa prediksi trennya, itu agak susah tuh. Jadi orientasinya itu bukan aku sekarang ini, maksudnya 5 tahun lagi mau jadi apa, tapi 5 tahun lagi akan happeningnya apa buat jadi sekarang. Iya. Jadi bukan profile oriented, tapi product oriented. Start early gitu ya berarti maksudnya. Betul. Jadi apapun yang tak kerja, karena ini kan semuanya juga buat looking ya. Jadi aku nggak lihat profile 5 tahun ke depan, nggak tahu apa profile 5 tahun ke depan. Aku nggak pernah kepikiran profile 5 tahun ke depan apa. Tapi aku selalu kepikiran apa yang happening 5 tahun ke depan, itu yang di mindset sekarang. Untuk yang poin kedua tadi itu kan kayaknya akan menjadi obstacle bagi sebagian orang. Kayak misalnya nih orang-orang yang introvert gitu, atau mungkin orang-orang yang ada di rural area yang lingkungannya dia itu nggak semuanya berpikiran maju. Jadi dia ngerasa kayaknya di sini aku nggak dapat apa-apa gitu. Ya, jadi kan kalau orang introvert kan biasanya kan capek kemudian. Iya. Tapi ada masanya juga, udah seharusnya udah tahu berapa orang capek juga gitu kan. Tapi biasanya yang bisa dilakukan yang lain. Kadang-kadang aku mendalami ya terkait psikologi ya. Tapi introvert misalnya senang nulis. Orang introvert suka nulis. Iya, suka nulis. Ya, itu nggak tahu makanya katanya kalau suka nulis. Nah itu tulis sebanyak mungkin, terus kemudian publikasikan online. Biar ada diskusinya dari tulisannya ini. Diskusinya nggak usah toko langsung. Tapi spesial gini loh. Punya satu quotes ini dari dulu, dari aku zaman kuliah SMA itu, quotes hidup tuh bukan menunggu keberuntungan. Tapi menciptakan jalan keberuntungan buat diri kita dan orang lain. Jadi hidup tuh gak menunggu keberuntungan, ujuk-ujuk kita dapat undian kulkas. Kayaknya aku kurang oke sih, aku gak. Jadi kan kita gak bisa ujuk-ujuk ya, undian kulkas, undian rumah gitu ya. Gak bisa ujuk-ujuk kayak gitu kan. Tapi yang kita lakuin ya udah, kita buat jalan-jalan keberuntungan buat yang mungkin, ya kan. Karena hidup itu kan benar-benar orientasi kan, kita kan gak ada kerja keras, tapi yang benar-benar. Iya, itu kayaknya ada ilmunya juga kan yang 80-20 itu ya. Jadi kalau memang hidup mau semuanya faktor keberuntungan, ya cara tipsnya ya kita buat jalan keberuntungan sebanyak mungkin. Nanti tinggal pada akhirnya mana yang beruntung itu yang jadi positif buat kita. Dan introvert itu misalnya nulis itu juga salah satu hal buat menciptakan jalan keberuntungan. Nanti siapa tahu yang baca itu, bagus tulisannya. Terus kemudian bacanya pun gak harus tahun ini, bacanya 3 tahun lagi. Itu ada keberuntungan. Oke. Berarti untuk teman-teman yang pada ingin meniti karir terlepas apapun industrinya, berarti ya menurut Oscar itu kalian bisa lakuin 3 tips tadi ya. Yang pertama, kalian jalanin dulu apa yang ada di depan.
kok ternyata di depan emang banyak blocker dan segala macam, coba ngobrol sama orang-orang di sekitar. Kalau kalian malu ngobrol, coba tulis pemikiran kalian, siapa tahu nanti ada diskusi setelahnya tentang hal tersebut. Dan yang terakhir, forward looking. Dalam artian kalian lebih baik tuh jangan ngerjain. Tadi kan walaupun ambil kesempatan di depan, tapi kalian harus pilah lagi nanti setelah ada kesempatan yang datang, mana yang kira-kira bakal tetap happening di beberapa tahun ke depan gitu. Jadi nggak habis di sini doang. Oke deh, Oscar. Kalau gitu boleh dong kasih satu tips terakhir tentang apapun terserah untuk teman-teman yang lagi nonton podcast kita hari ini. Boleh kesini mungkin ya ke kamera yang depan. Oke nih, mungkin segmennya kan segmen milenial ya. Oke. Jadi sebenarnya aku berharap di 2045 yang nonton ini semua bakal semuanya nyiptain karya-karya yang sukses, karya-karya yang keren lah untuk Indonesia. Jadi karena kenapa aku bilang 2045, berarti kalau 2045 teman-teman harus mikirin dari sekarang. Forward looking gitu ya, ini kalian ditantang nih. Ditantang. Jadi kita ketemu lagi di 2045 dengan teman-teman yang karyanya udah sukses tapi mulai pikirinnya dari sekarang. Oke deh, thank you ya Oscar. Thank you. Bye-bye.